Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan rasa syukur kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan yang sanggup menerima kita apa adanya meskipun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, tapi Tuhan tetap menerima kita. Mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian ini. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan kerendahan hati kita naikkan pujian ini. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Mari kita bersorak, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
tiada noda dan celah, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mengangkat pujian ini dari awal, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah,
hari yang indah. Hari di mana Tuhan mempertemukan kami dengan Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan tanah hati kami, agar tanah hati kami boleh siap, boleh digemburkan Tuhan. Sehingga kami boleh siap menerima benih-benih firman-Mu, sehingga boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan firman Tuhan hari ini tentang dengan judul salib Kristus ditambah kebangkitan itu adalah pengampun. Kalau kita lihat di hari-hari ini memang kita ada di masa-masa di mana kita memperingati kematian Kristus. Akan mulai ya firman Tuhan di hari ini. Saya tidak terlalu akan membahas tentang Jumat Agung dan Minggu Paskah dengan panjang lebar, tapi saya tetap akan membahas itu tidak banyak, karena saya percaya Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ada di sini waktu Jumat Agung sudah menyampaikan banyak firman tentang itu dan Paskah. Salib Kristus ini saya bagi 3. Ada penggantian, penebusan, dan pendamaian. Penggantian ini, penggantian di salib, di atas salib Kristus itu Bapak Ibu, itu terjadi pergantian. Pergantian apa sih? Coba kita baca sama-sama di Kisah Rasul pasal 4 ayat 10. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa langsung baca. 1, 2, 3. Maka ketahuilah oleh karena kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa oleh Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ini ayat ini termasuk ayat yang dimana terjadi pertukaran. Pertukarannya apa saja sih sebenarnya di atas kayu salib itu? Yang pertama, Yesus dihukum karena apa? Supaya kita tuh diampuni Bapak Ibu. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Kita ini benar-benar kalau mau dibilang itu gak ada benarnya Bapak Ibu. Kita ini penuh dengan dosa. Kita berlumuran dengan dosa. Tapi karena Yesus, karena kasih Yesus yang luar biasa, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Amin Bapak Ibu. Yesus disakiti Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita mengalami kesembuhan. Amin. Yesus yang mengalami sakit kita. Yesus yang menanggung sakit kita. Supaya kita disembuhkan. Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Supaya kita dijadikan benar oleh kebenaran Allah, kebenaran Yesus sendiri. Bukan karena kebenaran kita benar, tetapi karena kebenaran Allah. Amin. Yang keempat, Yesus menjalani kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya. Tuhan Yesus mati
supaya kita yang hidup. Yesus mati supaya kita yang hidup. Yesus, yang kelima, Yesus mengalami kemiskinan supaya kita apa? Supaya kita bisa menikmati kelimpahan. Amin. Yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita apa? Kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Yang ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa kita. Saya percaya semua orang di sini, di tempat ini, kita pasti pernah mengalami ketertolakan. Ini bumi ini dunia ini. Banyak kita mengalami ketertolakan. Bukan cuman di luar, bahkan di dalam keluarga kita sendiri pun kita pernah ditolak. Mungkin kita pikir kayaknya enggak ya, tapi ada hal-hal sekecil apapun pasti kita pernah merasa ditolak. Saya berbicara itu bukan omong kosong, saya punya pengalaman yang luar biasa. Tetapi saya tidak bahas hari ini. Yang kedelapan, Yesus menjadi suatu kutuk. Yesus menjadi suatu kutuk. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menerima berkat. Karena kutuk dan berkat itu sangat berlawanan. Tidak bisa disamakan. Hidup kita waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka berdosa, mereka jatuh di dalam dosa. Untuk itu sudah ada pada kita. Tapi lewat penyaliban Yesus di kayu salib, Tuhan buat kutuk itu, Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Makanya kita bisa seperti sekarang ini, kita bisa hidup seperti apa yang ada pada kita sekarang ini. Itu semua bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Amin. Dua, Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah penebusan. Kita baca Bapak Ibu sama-sama di Galatia 3 ayat 13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus. Kristus telah menembus kita. Jadi Bapak Ibu, kita seperti ini, kita jangan sombong Bapak Ibu. Kita tidak punya hak untuk sombong. Kenapa? Kalau kita tidak ditebus Yesus di atas kayu salib, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita itu nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Yesus sudah tebus kita di atas kayu salib. Kita mau sombong apa? Kita tuh nggak ada apa-apanya. Semua apa yang kita bisa lakukan saat ini, itu semua karena Tuhan. Jangan pernah kita sombong, karena orang sombong itu musuhnya Tuhan. Amin. Jadi kalau masih ada yang sombong-sombong, bertobat sekarang. Amin.
Mungkin saya ngomongnya keras ya, tapi nggak apa-apa. Karena hidup ini memang keras. Keras, toh. Yang ketiga Bapak Ibu, pendamaian. Di atas salib Kristus terjadi pendamaian. Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian salib Kristus. Amin. Yesus mengadakan pendamaian. Dia tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Coba kalau Tuhan dia hitung-hitungan dengan kita, ampun deh. Kita ini bisa apa? Coba kalau soal. Kita dikasih soal 1 lembar atau berapa lembar lah. Itu semua itu salah habis. Mungkin kita dapat nilai 0. Kenapa? Salah semua. Kita punya ini merah. Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup jadikan itu seperti salju. Amin. Saya dulu memang orang sombong Bapak Ibu. Makanya Tuhan benci sekali sama saya. Tapi Tuhan ajar tidak main-main. Tapi itu nanti ceritanya belakangan. Kita bahas ini dulu. Saya lanjut saja. Saya tidak bicara banyak tentang salib Kristus karena Bapak Gembala mungkin atau hamba-hamba yang lain sudah membahas itu di Jumat Agung. Kita lanjut dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Yaitu di mana Yesus dia bangkit. Yesus bangkit, dia berkuasa. Yesus bangkit, ada pengharapan. Amin. Yesus bangkit, ada kuasa. Dia berkuasa. Yesus bangkit, ada pengharapan Bapak Ibu. Kalau Yesus mati saja, kita bisa masih tanda tanya Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu seperti apa. Tapi dia membuktikan dirinya luar biasa. Dia hidup, dia bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit. Itulah yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu. Kita tuh tidak salah memilih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak salah. Kenapa? Karena dia hidup. Walaupun dia pernah mati, itu ada tujuannya untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit supaya kita boleh hidup berkemenangan. Amin. Kita baca di Roma 1 ayat 4 dan Wahyu 1 ayat 5. Roma 1 ayatnya yang keempat Bapak Ibu. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa ia adalah Allah.
yang berkuasa. Dia berkuasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan macam-macam. Mau macam-macam, Tuhan udah tindis kempu hidung sebelah saja. Betul toh? Coba. Mau macam-macam, Tuhan tindis hidung sebelah. Megap-megap kah tidak? Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Saya surasa. Saya punya bukti. Saya punya pengalaman. Tante Siska. Jadi zaman main. Wahyu 1 ayat 5. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oleh apa? Darahnya. Jangan pikir darah apa? Ini darah Yesus. Bukan darah ayam Bapak Ibu. Ini darah Yesus. Darah Allah kita. Darah Yesus itu berkuasa. Darah Yesus itu berkuasa. Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda. Pengalaman kita dengan darah Yesus, dengan kuasa darah Yesus itu berbeda-beda. Tetapi saya mau kasih tahu, darah Yesus, Dia menyucikan kita. Dia menyucikan kita. Dia membuat kita layak untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya dari muda, saya kenal Bunda Siska ini, kita ini ikut KKR ke sana kemari, jadi panitia sana. Saya bukan orang baru Bapak Ibu. Dari zaman saya masih muda, saya sudah melayani. Tapi apakah kita orang yang melayani Tuhan, kita tidak pernah mengalami kejatuhan? Kita pernah. Saya mengalami kejatuhan Bapak Ibu. Di depan orang lain kita bisa pakai topeng Bapak Ibu. Ketong jalan dan topeng itu kira enak. Coba. Pokoknya masing-masing pikir saja. Rasa-rasa saja. Waktu saya jalan pakai topeng itu enak atau tidak? Tidak. Kenapa? Bukan ketong pemuka. Bukan ketong pemuka sendiri. Kalau ketong jalan dan ketong punya muka sendiri itu lain. Nyaman. Coba ketong pakai topeng. Topeng itu dia otomatis dia berat lah. Itu barang asing, barang lain di luar ketong tubuh. Tidak enak. Tapi itu nanti bahas lain lagi. Nanti kita bahas terlalu panjang nanti. Ya, kalau masih diizinkan Bapak. Ya nanti bilang Ibu Mary nih, dia sikat-sikat orang terlalu keras. Nanti Bapak Gembala dia setelah undang saya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kebangkitan yang kedua. Yesus bangkit, ada pengharapan Bapak Ibu. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Oke, 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada pengharapan karena kematian Yesus. Ada pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Ada pengharapan Bapak Ibu. Tuhan buka jalan di saat kita tidak ada jalan. Tuhan buka jalan. Saat semua jalan tertutup di hadapan kita. Di hadapan kita, di waktu kita mengalami hal-hal yang sangat tidak enak. Hal-hal di mana kita merasa ada di bawah, ya, di bagian bawah yang terdalam. Kita sangat terpuruk. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita ada di lubang kubur, di lembah bayang-bayang maut, tangan Tuhan sanggup mengangkat kita. Amin. Saya punya pengalaman berada di lembah bayang-bayang maut, Bapak Ibu. Saya sebenarnya bersyukur sekali karena kalau bukan karena Tuhan, saya sudah nggak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bakal lihat saya lagi. Waktu anak saya 1 tahun, yang ini, yang kecil ini, saya koma, Bapak Ibu. Jadi ini hidup saya yang kedua kali. Kenapa saya bilang begitu? HB saya 0, Bapak Ibu. Bu Siska, Bunda Siska ini saksi hidup. HB saya 0. Orang HB 5 saja lewat. Yang di sebelah saya itu HB 5 lewat. Tapi saya HB 0. Luar biasa. Di meja operasi saya sudah kuning, sudah dingin. Bapak Ibu mengerti kalau orang sudah dingin? Orang kalau masih hidup dia punya kulit itu masih hangat. Apa yang terjadi kalau sudah dingin? Itu sebenarnya artinya sudah lewat, Bapak Ibu. Jadi waktu saya di meja operasi, saya masih lagi diambil darahnya. Tapi sudah tidak ada tempat darah yang keluar, Bapak Ibu. Sampai saya diambil darah di telinga. Ternyata saya baru tahu, Bapak Ibu, bahwa telinga adalah bagian terakhir dari orang. Kalau meninggal itu dia bagian terakhir mati. Bagian terakhir tidak berfungsi. Makanya kadang-kadang kalau orang koma, itu biasa dibilang begini, bicara saja dia dengar. Seperti itu. Saya koma 8 hari Bapak Ibu dengan HB 0. Ya mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu itu yang saya bilang. Bertobat sekarang. Dan tunggu jam saya dulu. Syukur hidup. Karena tidak semua orang Tuhan izinkan hidup yang kedua kali, Bapak Ibu. Tidak. Saya ini kemurahan Tuhan luar biasa. Kenapa banyak orang yang berdoa buat saya waktu itu? Banyak orang yang berdoa merebut dari maut. Termasuk Bunda Siska. Saya punya mami itu turun 12 kilo katanya. Hanya dalam 2 minggu. Menunggu saya di ICU. Saya ini orang yang kuat-kuat. Saya itu orang tidak pernah sakit, Bapak Ibu. Saya masuk rumah sakit karena saya melahirkan saja. Kalau saya punya saudara-saudara semua sakit. Pokoknya waktu kecil tuh keluar masuk rumah sakit. Nama Mary itu tidak ada. Itu bikin saya sombong, Bapak Ibu. Saya hebat.
saya kuat. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu, saya juga orang pintar Bapak Ibu. Juara, selalu juara. Itu yang bikin Tuhan tambah sombong lagi. Dan coba korek. Korek, api menyala. Haleluya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kita lanjut di poin yang ketiga. Salib Kristus, kebangkitan Kristus. Salib Kristus ditambah kebangkitan Kristus, ada pengampunan. Ada pengampunan. Di sini pengampunan saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak tahu, tapi saya mau kasih ingat lagi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan itu artinya orang yang ada pengampunan itu dimaafkan, diampuni. Orang yang bersalah diampuni. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 22 Bapak Ibu. Oke, kita baca sama-sama. Mengampuni Matius 18 ayat 22. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali sama dengan. Ya toh? Bukan 70 kali 7 sama dengan. Coba yang di belakang Bunda Siska ini jawab dulu. 70 kali 7 itu berapa ya kalau sama dengan? 490. Itu 490 Bapak Ibu. Iya toh? Kalau 70 kali 7 sama dengan. Toh? Sama dengan. Itu 490. Tapi Tuhan bilang bukan 490. Dia masih ada kali lagi. Itu artinya tidak terbatas Bapak Ibu. Saya percaya semua kita yang ada di sini, kita pernah dikecewakan. Kita pernah disakiti. Kita pernah dilukai. Dan biasanya yang melukai kita itu bukan orang jauh Bapak Ibu. Amin. Betul kan tidak nih? Betul. Bukan orang jauh. Kalau orang jauh dia melukai kita, farek. Betul kan tidak? Tapi kita akan sangat merasa terluka kalau orang yang melukai kita adalah orang dekat. Bukan orang jauh. Kita akan merasa sangat disakiti itu dengan orang dekat. Kita lanjut dulu di poin yang B. Meskipun mungkin tampaknya sulit, tetapi suka atau tidak suka kita tetap harus mengampuni. Ibu pendeta satu ini dia bicara apa ini? Kita baca. Kita baca di Markus 11 ayat 25 sampai 26.
3, 2, 1. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Ini Ibu Mary yang bilang kah? Firman Tuhan yang bilang. Jadi jangan salahkan saya. Kenapa begitu? Saya juga dapat templak Bapak Ibu. Saya sudah mengalami dulu. Jadi saya koma dan saya keluar dari rumah sakit, tidak bisa jalan Bapak Ibu. Saya mujizat Tuhan dari saya HB0 itu saya ya Tuhan izinkan itu 98 kantong infus yang saya harus terima. Jadi Bapak Ibu, waktu saya di rumah sakit itu di ICU itu saya gode. Tapi karena cairan dicabut, kurus, kulit bungkus tulang. 98 botol infus. Dan saya 18 kantong darah masuk di tubuh saya. Saya sudah tidak tahu itu siapa saja punya darah yang ada di saya. Pokoknya siapa saja. Cari satu kantong darah saja susah. Saya harus mendapat 25 kantong darah. Jadi saat 18 kantong darah masuk, itu darah masuk hilang. Darah masuk hilang. Darah masuk hilang. Saya punya HB itu 0 Bapak Ibu. Tadinya saya dengar, walaupun saya koma, saya ada sempat dengar perawat-perawat mereka ngomong. Yang saya dengar itu HB2. Jadi nanti 2 bulan setelah saya keluar dari rumah sakit, waktu itu saya belum bisa jalan, kondisi saya masih sangat lemah. Yang operasi saya itu Dokter Markus Sigana, dokter bedah, Toraja, Ibu Siska punya suku ini. Itu waktu saya awal keluar rumah sakit saya bertanya, dia bilang, kok terus tahu? Nanti 2 bulan kemudian baru Dokter Markus ini dia bicara sama saya. Waktu itu kau tanya toh, kau punya HB berapa? Kau bilang, kau HB 2, terada. Kau HB 0. Kau darah habis. Itu mujizat. Mujizat Tuhan. Jadi kalau saya bisa ada sampai saat ini, saya betul-betul, aduh Tuhan, saya bilang begini, oh Tuhan, saya muka ini mau taruh di mana ini? Saya punya sombong-sombong, saya punya ini semua itu tidak ada artinya tanpa Tuhan. Itu yang saya bilang, jadi sombong, Tuhan tindis hidung sebelah saja, megap-megap. Ya. Jadi jangan sombong Bapak Ibu. Ini semua karena Tuhan. Jadi waktu saya sudah keluar rumah sakit, saya belum bisa jalan Bapak Ibu. Saya belajar jalan lagi kayak bayi. Saya punya anak ini, dia belajar jalan, dia lagi belajar jalan itu. Dia lagi belajar jalan, saya lagi belajar jalan Bapak Ibu. Dia jalan, saya juga jalan. Bayangkan. Zaman itu orang korek saya bisa jatuh, saya mati. Kenapa?
lemah. Bukan lemas, lemah. Tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu, waktu itu saya punya, waktu di ICU itu orang di luar katanya banyak. Sangat banyak. Sampai orang tanya, itu orang banyak ini mereka lihat siapa? Itu di dalam itu ada pejabat siapa? Karena saya ini bergaul lintas denominasi Bapak Ibu. Saya masih muda, tapi saya punya pergaulan lintas denominasi. Jadi banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa banyak tiap hari ada di luar. Mereka berdoa luar biasa, rebut saya dari maut, termasuk mami saya yang luar biasa. Dan Tuhan dengar doa anak-anak Tuhan. Amin. Saya bersyukur. Makanya saya merasa tidak ada yang saya bisa balas buat Tuhan selain menyerahkan hidup saya buat Tuhan pakai. Kalau dulu saya kerja, teman-teman bilang kayak kuda. Tapi sekarang saya santai, tapi Tuhan tetap pelihara Bapak Ibu. Tuhan menyediakan semua yang kita tidak pernah pikir. Jadi sementara waktu saya sudah di rumah, hamba-hamba Tuhan, teman-teman tuh datang. Ada banyak hamba Tuhan bilang begini. Saya duduk, baru hamba-hamba Tuhan datang. Mer, bagaimana kabarmu, begini, bla bla bla. Dong punya kata-kata itu bikin saya stres juga Bapak Ibu. Mary, terada jalan lain, mengampuni. Aduh, mengampuni. Aduh, kata itu buat saya waktu itu, aduh ampun. Saya sudah disembuhkan Tuhan, diangkat dari maut. Tapi mau mengampuni, terabisa, teragampang. Minta maaf ya, saya ini memang logat asli. Kulit putih tapi logat asli, jadi apa-apa. Jadi memang tidak gampang Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu dia keluar dari pintu. Jadi di depan dia sedang iyo. Tapi dia keluar dari pintu sedang enak saja. Kok pikir gampang? Tapi itu fakta Bapak Ibu. Saya tidak cerita orang lain, saya cerita saya. Tapi bagaimana akhirnya Tuhan ubahkan. Tidak gampang, tapi suka atau tidak suka. Kita harus mengampuni. Supaya kita bisa bebas, bisa hidup berkemenangan. Harus. Dan pengampunan itu tidak gampang. Waktu kita menceritakan kepada orang, orang bertanya, air mata kita masih meleleh. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Ya masih belum. Masih ada luka. Masih ada luka. Bangkit lagi. Mengampuni lagi. Kalau orang tanya lagi, kita cerita air mata masih jatuh. Oh tolong. Aduh, capek Bapak Ibu. Capek. Tapi tidak ada pilihan lain. Mengampuni. Mengampuni. Tuhan tidak lihat seberapa banyak kau jatuh. Tapi seberapa banyak kau bangkit dari kejatuhan itu. Amin. Kita jatuh satu kali, kita bangun. Jangan jatuh terus. Bukan jatuh tidur lagi. Kurap lagi, tiarap lagi, terada. Jangan. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun.
Tuhan tahu. Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kasih tahu. Itu kejadian itu ada di mana? Waktu itu kita ada di mana? Apa kita ada di luar? Kita ada di luar gereja? Tidak, Bapak. Kita ada di dalam gereja. Tapi kita bisa terhilang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita itu lama-lama kita bisa mundur. Bisa mundur dan kita bisa hilang. Coba tanya Bu Siska, kalau ada KKR zaman dulu itu, Mary ada di mana? Melayani depan. Depan altar. Melayani. Dari zaman saya muda. Waktu saya mulai merasa tidak layak. Saya mundur. Dari kursi di tengah, terus saya mundur lagi kursi di belakang. Dan saya mundur lagi di depan pintu, Bapak Ibu. Habis itu saya di mana? Saya di luar pintu. Itu fakta. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan keluar dari persekutuan Tuhan. Jangan keluar dari persekutuan Tuhan. Kalau kita saat ini, kita sudah berada di posisi yang terbaik dari Tuhan. Kita jangan lupakan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mereka butuh tangan Tuhan lewat kita. Supaya mereka tidak terhilang, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, sudah di dalam gereja aman. Kita tidak tahu. Di dalam gereja pun kita bisa terhilang. Jadi Bapak Ibu, belajar saat ini, jangan pakai topeng. Jangan di depan orang kita, shalom, shalom, itu saya dulu. Saya dulu. Coba tanya Ibu Enda, ketemu saya. Shalom Ibu Enda, padahal ada apa? Siapa yang tahu? Hati terluka. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan izinkan saya masih ada itu. Aduh. Makanya sampai saat ini sampai begini, aduh ampun. Saya kalau ingat-ingat itu, saya kalau cerita-cerita, saya punya anak yang tua ini, dia sekarang lagi korek-korek saya punya masa lalu. Saya ketawa, saya bilang gini, zaman dulu tuh memang mama tuh kaliber sudah kacau. Karena semua saya bisa. Semua. Apa sih? Barang apa itu? Oh, saya bisa. Tuhan kasih saya hikmat banyak untuk menyelesaikan. Lama-lama sombong. Sombong itulah yang Tuhan ajak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau saat ini masih sombong, masih ada kesombongan, bertobat sekarang. Jangan tunggu di ICU baru bertobat. Tuhan masih izinkan sekarang masih bisa bernafas, masih bisa jalan, masih bisa melakukan banyak hal. Bertobat saja. Saya mau kasih tahu, saya ini Tuhan izinkan hidup yang kedua kali. Tapi belum tentu Bapak Ibu Tuhan izinkan hidup yang kedua. Bertobat sekarang. Mau bicara tentang pengampunan tuh, mau berjilid-jilid ya Bapak Gembala ya. Tidak habis-habis. Ini hanya yang sabar kupasnya hanya sedikit saja. Tapi banyak hal yang Tuhan buat. Jadi saat ini kita harus lihat bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kalau Tuhan tidak berkorban buat kita
kita tidak bisa hidup seperti sekarang. Kalau Tuhan tidak bangkit pada hari yang ketiga, kita tidak mengalami yang namanya kemenangan. Dan kita tidak mengalami yang namanya pengampunan. Jadi kalau kita sudah dianugerahkan pengampunan dari Tuhan, jangan pelit-pelit untuk mengampuni. Jangan pelit-pelit untuk mengampuni. Oh, siapa jadi mau pelit-pelit mengampuni? Tuhan saja bayar dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Dengan darahnya. Saya terus terang, saya sampai sekarang, saya itu trauma dengan darah Bapak Ibu. Jadi kalau tiap Jumat Agung diputar film Yesus disalib itu, saya itu tidak bisa. Saya punya hati itu hancur duluan. Saya tidak sanggup melihat bagaimana Yesus disiksa. Saya malu. Saya bilang, saya ini siapa Tuhan? Sampai Tuhan disiksa seperti itu buat saya. Buat menebus saya. Buat mengangkat saya dari liang kubur. Saya, waktu saya koma itu Tuhan Yesus datang sendiri waktu saya punya KB0. Tuhan, darahnya dengan lubang paku di tangannya itu. Itu Tuhan di ICU itu, di ruang ICU itu waktu itu ada 3 tempat tidur. Kalau yang di dok 2 ya, Bapak Ibu mungkin yang ada yang sudah pernah masuk di ruang ICU. Saya itu yang di tengah. Jadi saya lihat Tuhan Yesus datang di depan tempat tidur. Tuhan di kaki tempat tidur saya senyum. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Dia senyum dan dia ke samping tempat tidur dan angkat tangan. Angkat kedua tangannya begini. Tiba-tiba mengalir darah Yesus sendiri. Lama. Sampai tiba-tiba darah itu berhenti sendiri. Darah itu berhenti sendiri. Dan Tuhan senyum saja sama saya. Tuhan pergi. Itu mujizat terjadi Bapak Ibu. Darah manusia tidak bisa menutup. Saya nggak ngerti juga sampai sekarang saya kena waktu itu. Tapi hanya darah Yesus yang bisa memulihkan saya. HB saya bisa naik. 18 kantong darah masuk, HB saya masih tetap 0. Darah Yesus masuk. Baru ada pemulihan. Dan saya masih nambah 7 kantong darah lagi, baru stop. Jadi genap 25 kantong darah. Bapak Ibu, saya mengalami kuasa darah Yesus. Saya mengalami kuasa darah Yesus. Jadi saya merasa sangat tidak layak. Kalau mau sombong di hadapan saya betul-betul bertobat. Saya merasa sangat-sangat tidak layak. Apalagi mau sombong lagi di hadapan Tuhan. Saya bertobat. Saya bersyukur mengenal Tuhan saya yang luar biasa. Saya tidak salah pilih Tuhan saya. Tuhan saya itu, kasihnya itu kita tidak bisa balas. Saya bersyukur ini hari-hari yang luar biasa di mana kita memperingati. Saya terus terang saya lebih senang bilang kita memperingati Jumat Agung Paskah. Kalau Paskah itu kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan. Tetapi Jumat Agung saya lebih senang memperingati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, karena salib Kristus,
Dia sudah menebus semua salah dan dosa kita. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan kita mengalami kemenangan dan mengalami pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saat ini saya ajak Bapak Ibu yang terkasih, yang luar biasa mengalami kasih Tuhan. Kita harus sadar betul. Ini akhir zaman. Di mana sudah tidak bisa main-main lagi Bapak Ibu. Kita harus peka. Kita harus peka. Kita jangan santai lagi. Jangan pikir kita masih muda, jadi masih ada banyak waktu. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Tapi saya mau kita bersungguh-sungguh. Kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bertobat sungguh-sungguh karena kita sudah tidak punya waktu lagi untuk main-main. Ini waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bagaimana kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita stop dengan segala macam-macam yang kita bisa buat di hadapan Tuhan. Kita buat yang terbaik buat Tuhan, karena memang Tuhan layak menerima segala hormat kita, segala pujian kita, segala syukur kita. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bangga Bapa memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hidup. Memberi kemenangan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pengampunan yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat teladan yang luar biasa yang sudah Engkau berikan buat kami. Agar kami boleh melakukan sesuai dengan teladan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat pelita kasih ini Tuhan, terutama Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, Bunda Siska dan semua jemaat Tuhan. Baik kaum bapak, kaum ibu maupun anak-anak sekolah minggu, pemain musik Tuhan. Tim altar ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan. Beri hati yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Yang mau melakukan kebenaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Ini waktu-waktu Tuhan di mana kami tidak boleh bermain-main lagi. Kami percaya kasih Tuhan itu. Kami tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Kami hanya bisa berikan hidup kami. Kami hanya bisa berikan hidup kami, Bapa. Kami hanya bisa berikan hidup kami itu. Firman ini boleh selesai, Tuhan. Tapi biarlah firman yang sudah ditabur, Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Boleh tertanam di setiap tanah hati kami Tuhan. Dia boleh berakar, dia boleh bertumbuh, dan dia boleh berbuah. Berbuah yang lebat, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas kami semua.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami saat ini, Tuhan, kami berdoa dan mengangkat doa kami di hadapan-Mu untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa. Kami terus menopang bangsa kami yang begitu besar, beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku dan bahasa ini, Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Sangirta Laut, kami menyerahkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Orang-orang yang sudah memberi pada saat ini, di dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak Allah. Orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya